kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Awal mula pendidikan di Indonesia dimulai dengan berdirinya Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara. Taman siswa artinya tempat bermain yang menyuguhkan keindahan dan kegembiraan. Pendidikan adalah tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun bukan menuntut. Jadi, sebagai pendidik kita menuntun siswa atau murid agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya supaya dapat bermanfaat bagi manusia dan masyarakat. Yang kedua, perumpamaan seperti petani. Pendidikan dianalogikan sebagai penyemaian berbagai benih. Guru sebagai petani yang merawat benih, murid atau siswa sebagai beragam benih yang ditanam. Untuk mendapatkan hasil pertanian yang baik, petani menggunakan berbagai cara dan dengan sabar mengurusnya. Demikian juga dengan guru atau pendidik dalam kegiatan pembelajaran menggunakan berbagai metode, model, kreativitas, dan juga kesabaran yang ikhlas untuk dapat menghasilkan generasi masa depan yang baik. 3. Menghamba pada anak, yang artinya pembelajaran itu berpusat pada anak. Jadi anak itu diberi kebebasan sesuai kebutuhan anak sehingga anak dapat berkembang sesuai karakter, minat dan bakatnya. Yang artinya bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati, pendidik mendekati anak bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba pada sang anak. Tanamkan budi pekerti. Budi pekerti adalah bersatunya antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Budi pekerti terdiri dari kata budi dan pekerti. Budi itu terdiri dari cipta, memancarkan pikiran. Yang kedua rasa, memperhalus perasaan. Yang ketiga adalah karsa, memperkuat kemauan. Sedangkan dari kata pekerti yang artinya tenaga, menyehatkan jasmani. Merdeka belajar yang artinya memberi kebebasan anak untuk bereksplorasi sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Yang kedua, memberi kebebasan untuk mencari dan menemukan sumber belajar sesuai kemampuannya. Yang ketiga, memiliki kebebasan berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan temannya. Keenam adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat, bakat, karakter, dan kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu yang harus kita ikuti. Semboyan Ki Hajar Dewantara adalah Ing Ngarso Song Tulodo yang artinya di depan memberi teladan, dan yang kedua Ing Madyo Mangunkarso yang artinya di tengah memberi semangat, dan yang ketiga Tut Wuri Handayani yang artinya dari belakang memberi dorongan. Tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tugas guru yang pertama, menghargai keberagaman. Yang kedua, mendampingi dan menuntun anak dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, memberi materi pembelajaran sesuai dengan kodrat anak. Dan keempat, menggunakan media pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Yang kelima, mendengarkan kesulitan anak dan menindaklanjuti. Yang keenam, menanamkan budi pekerti pada siswa secara terstruktur dan bertahap melalui pembiasaan. Proses pembelajaran yang dilakukan adalah berlandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman anak. Jadi, hasil akan diperoleh dengan holistik dan seimbang, dan kesempurnaan budi pekerti akan menghasilkan kebijaksanaan kepada anak. Demikianlah pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dalam karya Salam dan Bahagia. Salam Guru Penggerak.